Mantap ini. Ini proses instalasi PLTS kapasitas 10.000 WP. Kita sedang di daerah Jatiwarna, Bekasi. Ini di rumahnya Pak Faisal di lantai 4. Nah, kita bisa menikmati keindahan Kota Bekasi sambil menikmati hasil produksi listrik dari PLTS. Mantap. Oke, ini untuk baterai. Kita nanti pakai 6 unit. Jadi besok kalau ada penambahan daya, penambahan panel, penambahan baterai, ini masih space untuk ruang baterai kita siapkan juga. Ini bisa untuk 10 baterai. Nah, ini tim sedang berbingung-bingung ria menyiapkan yang mau dibawa karena barangnya banyak banget. Sepatu DDW. Ini baterainya kita siapkan. Ini MPPT-nya 100 ampere. Ini untuk yang di Purbolinggo, kita masih menunggu konstruksi untuk rangka panel ya, belum kita kirim atau pasang. Ini juga persiapan. Piye bingung beli apa? Aku ini ditempelin nang kono to? Kok balik kok, Tro? Ini kita proses muat ya. Kita kirim ke Jatiwarna paket PLTS 10.000 watt. Baterai 6 piece. Oke. Ini untuk COS bypass ya, bypass system. Selamat siang Mas Roy. Selamat siang. Gimana kabarnya? Sehat. Ini kita sedang proses ya instalasi untuk PLTS di daerah mana ini? Jatiwarna. Jatiwarna, Bekasi. Jadi ini kapasitas panel surya ini 10.000 WP. Totalnya ini 18 piece 560 WP. Jadi untuk konstruksi rangka panel surya ini dibuat sama Pak Faisal yang punya rumah rooftop atau kanopi seperti ini ya. Jadi kita enak. Ini di lantai berapa ini Mas Roy? Lantai 4. Di lantai 4. Ini di lantai 4. Jadi kita bisa lihat sekeliling kita ini. Nah, ini paling tinggi ini. Nah, itu sebelah sana tinggi. Sambil kita menikmati suasana di Bekasi, kita juga dapat menikmati hasil produksi dari panel surya. Jadi ini kapasitas 10.000 WP, ini kurang lebih 40 kWh untuk hasil produksi PLTS. Karena di Bekasi cuacanya cukup terik ya Mas Roy? Betul sekali. Terik ini. Yang di sini ada berapa panel ini? Sini ada 12
12 panel. 12 panel. 2 string. Heeh. Di sebelah belakang ada 6 panel. Berarti yang ini 12. 12 betul. Yang di Belakang 6. belakang 6. Berarti 18. Ini berarti kita main 3 seri 3 paralel. 3 paralel. Oke, jadi untuk MPPT sendiri nanti ini kita udah menggunakan 2 biji 100 ampere setiap MPPT, menghandle 9 piece panel surya dengan kapasitas 560 WP. Jadi per MPPT ini handle kurang lebih 5040 WP. Langsung aja kita turun ke bawah. Jadi ini untuk rumah juga masih tahap renov. Ini masih 70% lah, tinggal finishing untuk bagian dalam. Mantap. Lantai 4 ya ini. Untuk instalasi kita juga rapi ya. Hebat nih Mas Roy. Nah ini untuk pembuatan rangka kanopinya juga cakep, presisi banget, siku lah. Jarang banget ini yang buat seperti ini. Untuk sambung-sambungan MC juga rapi. Untuk pengabelan juga tambah apa ini namanya nih? Double duck. Ini untuk terminal sambungannya ya ini. Iya betul. Jadi ini juga dikasih combiner ya. Ada combiner, ada kabel ductnya semua. Betul. Combiner, string dari panel surya masuk ke sini semua ya, dari 18 piece baru ditarik ke bawah ke sistem MPPT. Setelah dari MPPT nanti masuk ke baterai dan inverter, baru untuk kebutuhan listrik yang ada di rumah. Langsung aja kita menuju lantai 3. Jadi tadi untuk dari panel surya masuk ke combiner, lalu turun masuk ke terminal MCB MPPT. Jadi ini masuk ke MCB dari PV, yang ini MCB dari baterai, yang ini ariester sebagai penangkal petir. Jadi saat jadi tegangan kejut, nah sistem ariester ini akan hubung singkat dan menonaktifkan MCB ini ya. MCB akan otomatis trip karena terjadi short pada jalur PV positif negatif. Untuk MPPT ini kapasitas 100 ampere. Jadi tadi panelnya kan 2 string, 3 seri 3 paralel. Nah tiap MPPT ini menghandle 9 piece panel surya. Ini 9, ini 9. Jadi kapasitas ini 5040 watt, yang ini juga 5040 watt. Nah, ini untuk produksi panel surya bisa kita turun ya, jadi udah full. Yang 11 juga ya,
Ini tegangan baterai 53, 52. Nah, ini ya. Di posisi baterai full sehingga nggak ada sistem pengecasan ke baterai. Jadi fungsi MPPT ini adalah mengontrol tegangan dari panel surya yang naik turun masuk ke baterai. Kalau baterai udah full, dia akan otomatis melimit tegangan yang masuk ke baterai. Untuk baterai sendiri kita menggunakan nih 6 piece 48 volt 100 ampere. 48 volt 100 ampere itu di 4,8 kWh satu baterai dikalikan 6, jadi kurang lebih 28 kWh daya tampung baterai ini. Sedangkan hasil produksi panel surya ada di angka 40 kWh, jadi masih ada kekurangan di kisaran 12 sampai dengan 15 kWh. Itu untuk pemakaian di siang hari. Jadi hasil produksi dari panel surya atas langsung dipakai untuk beban di rumah. Nah, sisanya baru dikirim ke baterai untuk sore hari maupun malam hari. Untuk inverter, ini kita sedang penambahan jalur untuk kedepannya ya, charging mobil listrik. Jadi nanti sistemnya saat mau posisi charging, seluruh beban yang ada di rumah ini akan dihandle oleh PLN. Dan sistem PLTS kita ini hanya akan fokus charging untuk charging mobil. Ini ya, kita proses penambahan jalur untuk charging. Jadi untuk inverter kita menggunakan low frekuensi. Kita tunggu aja ini proses pemasangan jalur ya. Nanti kita akan tunjukkan sistem kerjanya. Oke. Gimana Mas Ben? Oke. Oke, sedang kita coba untuk jalur yang khusus charging ya. Trafonya gede. Oke. Jadi ini ya, di terminal blok ada PLN, output dan inverter. Yang PLN ini langsung dari meteran listrik, yang output ini ke beban rumah, yang inverter ini nanti ke charging mobil listrik. Nah, ini untuk sistem perpindahnya. Ini inverter, otomatis inverter ini handle seluruh beban yang ada di rumah. Nah, saat kita pindah ke sini, beban rumah akan dihandle oleh PLN dan output yang di inverter akan aktif. Gimana? Udah oke? Jadi ini output dari inverter. Di dalam ada 3 terminal blok, PLN, output, sama inverter. Nah, PLN ini masuk ke dari meteran PLN, terus output ini masuk ke jaringan rumah, dan inverter ini masuk ke sistem charging mobil besok kalau sudah beli. Nah, ini untuk output inverter masih 0, nggak ada keluarannya, karena di sini bisa kita lihat ini beban di rumah masih dihandle oleh inverter. Cara mengaktifkan charging, kita tinggal arahkan posisi selektor ini ke inverter. Nah, output yang ada di charging langsung pure dari sistem PLTS kita. Sedangkan beban yang ada di rumah pure dihandle oleh PLN. Nah, karena untuk charging mobil ini lumayan gede, dayanya 5.000 sampai dengan 7.000 bahkan 8.000 watt. Nah, untuk tampilan di depan cukup simpel. Ini ada indikator, jadi PLN, inverter, siapa yang kerja. Dan ini adalah indikator tegangan PLN di tempat ini. Nah, ini yang sini adalah selektor untuk charging mobil ya. Jadi kalau nggak pas charging bisa diarahkan selektor ke
PLN. Jadi sistem PLTS akan bekerja sesuai parameter yang kita atur di SPWM. Saat baterai bagus, nah semua kebutuhan di rumah akan dihandle oleh PLTS. Nanti saat baterai drop, menyentuh atau sesuai yang kita setting di parameter ini, dia akan otomatis berpindah ke PLN. Nah, di sebelah sini adalah switch on off inverter. Terus untuk ini kita tambahkan juga monitoring WiFi ya. Ini belum aktif karena ini masih tahap renovasi. Jaringan WiFi belum sampai ke sini. Besok kedepannya jika sudah selesai finishing, nah ini sudah aktif, bisa kita pantau untuk hasil produksi PLTS hariannya seperti apa, serta beban-beban pemakaiannya berapa watt, inverternya keluar output berapa volt, daya total pemakaian di inverter berapa watt juga bisa kita pantau secara terus-menerus. Untuk baterai ini ada 2 banks kanan kiri, tapi ini kita tarik kabel sendiri-sendiri biar pembagian arus tiap bank ini rata. Di ini kabel ini output ini masuk inverter, ini juga masuk ke inverter, masuk ke terminal blok yang ada di sini. Untuk terminal blok kita juga pasang gede nih, 2 biji karena arusnya lumayan besar. Saat load di 10.000 watt itu kurang lebih 200-an ampere. Ini blok ATS MCB pengaman, kontaktor sudah kita kasih keterangan semua, serta di sini ada selektor untuk charging di baterai dari PLN. Jadi nanti charging ini kita fungsikan sebagai daya bantu di bawah ya. Saat baterai hampir low, ada beban-beban kejut, nah otomatis baterai akan down atau akan protect dan sistem akan berpindah ke PLN. Nah, kita tambahkan sistem charging ini agar daya pemakaian di rumah terbantu oleh charging dari PLN sehingga baterai juga tidak akan terjadi protect. Cukup simpel nih. Untuk sistem kipas juga dia auto, saat suhu meningkat RPM makin tinggi. Ya, seperti itu untuk penjelasan PLTS yang kita pasang di daerah Jatiwarna, Bekasi. Nah, bagi teman-teman yang ingin konsultasi maupun bertanya-tanya seputaran sistem PLTS, bisa langsung hubungi nomor yang di bawah ini. Nah, kita juga sudah ada tim untuk instalasi di daerah Bekasi atau Jakarta maupun sekitarnya ya. Ini ada Mas Roy di belakang. Mas Roy dilihatkan. Dilihatkan. Nah itu. Terima kasih Mas Roy atas bantuannya. Mantap. Instalasi rapi. Sekian ya. Terima kasih. Berjumpa lagi di PLTS selanjutnya.